Halo semuanya, selamat datang di Bobok Channel. Di sini kita akan berbagi kisah hidup yang penuh inspirasi dan pelajaran. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Yuk, kita mulai. Matahari pagi itu bersinar cerah, menyinari kota kecil tempat aku tinggal sekarang. Aku, Lestari, duduk di beranda rumah sambil memandangi halaman yang luas. Udara segar membawa aroma bunga melati yang tumbuh di pot-pot kecil di sudut halaman. Namun, meskipun suasana terasa damai, hatiku dipenuhi oleh perasaan yang sulit untuk dijelaskan. Rasa tidak nyaman yang semakin hari semakin besar. Aku masih ingat hari ketika aku pertama kali bertemu Edi. Dia adalah pria yang sederhana, baik, hati dan memiliki senyum yang bisa menenangkan siapa saja. Kami bertemu di sebuah acara amal di kotaku, dan dari pandangan pertama, aku merasa ada sesuatu yang istimewa darinya. Berbeda dengan pria-pria lain yang sering mendekatiku karena status keluargaku, Edi tidak peduli dengan harta atau kemewahan. Baginya, aku hanyalah Lestari, wanita biasa yang ia temui secara kebetulan. Keluargaku, tentu saja, awalnya ragu ketika aku mengatakan bahwa aku ingin menikah dengan Edi. Mereka khawatir tentang perbedaan latar belakang kami. Ayahku, seorang pengusaha sukses, dan ibuku, seorang wanita anggun dari keluarga terpandang, selalu hidup dalam lingkungan yang penuh kemewahan. Sedangkan Edi hanyalah seorang guru sekolah dasar yang tinggal bersama ibunya, Bu Enda, di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota. Namun, setelah beberapa kali bertemu dengan Edi, orang tuaku akhirnya luluh. Mereka melihat kesungguhan Edi dalam mencintaiku, dan mereka pun memberikan restu. Hanya ada satu syarat. Pernikahan ini harus dilakukan tanpa menunjukkan kemewahan keluarga kami. Ayah berkata, "Kami tidak ingin menjadi sorotan atau membuat keluarga." Edi merasa canggung. Biarkan semuanya berjalan sederhana. Aku setuju dengan keputusan itu. Pada hari pernikahan, keluargaku datang dengan pakaian yang biasa saja. Tidak ada gaun mahal atau perhiasan mencolok. Bahkan mobil yang mereka gunakan pun hanya sedan standar. Bukan salah satu dari koleksi mobil mewah ayahku. Semua ini dilakukan demi menjaga hubungan baik dengan keluarga Edi. Namun, aku tidak menyangka bahwa keputusan itu akan membawa konsekuensi yang tak terduga. Bu Enda, ibu mertuaku, tampak kecewa saat pertama kali melihat kedatangan keluarga kami. Wajahnya yang awalnya ramah berubah dingin ketika ia menyadari bahwa kami tidak membawa kemewahan seperti yang mungkin ia harapkan. Meskipun ia tetap tersenyum dan menyambut kami dengan sopan, aku bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam sikapnya. Setelah acara pernikahan selesai, aku mulai tinggal bersama Edi dan Bu Enda. Awalnya, semuanya tampak baik-baik saja. Bu Enda tampak ramah, meskipun sedikit kaku. Namun, beberapa minggu kemudian, sikapnya mulai berubah. Ia mulai memberi komentar-komentar kecil tentang cara aku berpakaian, cara aku berbicara, bahkan cara aku memasak. Setiap kali aku melakukan sesuatu, selalu ada kritik yang tersembunyi di balik kata-katanya. "Masakanmu kurang asin," katanya suatu hari ketika aku menyajikan makan malam. "Kalau kamu mau jadi istri yang baik, kamu harus belajar lebih banyak soal dapur." Aku hanya tersenyum dan mengangguk, meskipun hatiku terasa sakit. Aku tidak ingin memperpanjang masalah, jadi aku memilih diam. Namun, dalam hati, aku mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Edi, suamiku, tidak pernah membela atau melindungiku. Ketika aku mencoba berbicara dengannya tentang sikap ibunya, ia hanya mengangkat bahu dan berkata, "Ibu hanya ingin yang terbaik untuk kita. Jangan terlalu dipikirkan." Aku mencoba memahami posisi Edi, tapi sikapnya yang acuh tak acuh membuatku semakin merasa sendirian. Aku mulai meragukan keputusanku untuk menyembunyikan identitas asliku. Apakah ini harga yang harus kubayar untuk menjaga hubungan baik dengan keluarga Edi? Saat aku duduk di beranda pagi itu, aku menyadari bahwa hidupku telah berubah drastis sejak aku memutuskan untuk menikah dengan Edi. Aku tidak lagi menjadi Lestari, anak dari keluarga terpandang, melainkan hanya seorang menantu yang sering direndahkan oleh ibu mertuanya. Tapi sampai kapan aku bisa bertahan dalam situasi ini? Aku tidak tahu jawabannya. Yang aku tahu, sesuatu harus berubah. Hari-hari berlalu tanpa ada perubahan yang berarti.
Setiap pagi, aku bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan bagi Edi dan Bu Enda. Aku mencoba melakukan semuanya dengan sebaik mungkin, berharap agar sikap Bu Enda terhadapku bisa membaik. Namun, semakin aku berusaha, semakin banyak kritik yang keluar dari mulutnya. "Kenapa kamu tidak bisa membuat teh yang benar? Rasanya terlalu manis," katanya suatu pagi sambil meletakkan cangkir teh di atas meja dengan kasar. "Kalau begini terus, bagaimana kamu bisa jadi istri yang baik?" Aku hanya tersenyum tipis, meskipun hatiku terasa seperti ditusuk jarum. Aku tahu bahwa komentar-komentarnya bukan sekadar masukan, melainkan cara halus untuk merendahkanku. Tapi, aku tetap diam. Aku tidak ingin memperkeruh suasana atau membuat Edi semakin jauh dariku. Namun, tekanan itu tidak hanya datang dari kata-kata Bu Enda. Ada juga tugas-tugas rumah tangga yang selalu dibebankan kepadaku. Setiap hari, aku harus membersihkan rumah, mencuci pakaian, memasak, bahkan menjaga halaman agar tetap rapi. Semua pekerjaan itu dilakukan tanpa bantuan siapapun. Bahkan, Bu Enda sering duduk santai di ruang tamu sambil mengamati setiap gerak-gerikku, seolah-olah aku adalah pembantu yang harus selalu dipantau. "Kamu masih lambat," katanya suatu sore ketika aku sedang menyapu halaman. "Kalau bekerja seperti ini, kapan selesainya?" Aku menghela napas dalam hati. Aku tidak tahu lagi bagaimana caranya membuatnya puas. Apapun yang kulakukan, selalu ada saja yang salah di matanya. Aku mulai merasa seperti seekor burung dalam sangkar, terjebak tanpa bisa melarikan diri. Edi, suamiku, tidak pernah membela atau melindungiku. Ia selalu memilih diam saat Bu Enda mengkritikku. Kadang-kadang ia bahkan ikut menyetujui pendapat ibunya. "Lestari, kamu memang harus belajar lebih banyak soal urusan rumah tangga," katanya suatu malam, ketika aku mencoba berbicara dengannya tentang sikap ibunya. "Ibu hanya ingin yang terbaik untuk kita." Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Tapi, aku sudah berusaha, Edi. Kenapa tidak ada yang menghargai usahaku?" Edi hanya mengangkat bahu dan berbalik pergi. Aku merasa semakin sendirian. Suamiku, orang yang seharusnya menjadi tempatku bersandar, ternyata tidak peduli dengan penderitaanku. Aku mulai bertanya-tanya, apakah pernikahan ini benar-benar layak untuk dipertahankan? Suatu malam, setelah seharian bekerja keras tanpa henti, aku duduk di tepi ranjang sambil menangis pelan. Tubuhku lelah, tapi pikiranku semakin kacau. Aku ingat nasihat ayahku sebelum aku menikah. "Jangan pernah biarkan siapapun merendahkanmu, Nak. Kamu pantas mendapatkan penghormatan." Aku menatap cermin di depanku. Mataku tampak lelah, wajahku pucat, dan senyumanku telah lama hilang. Apakah ini harga yang harus kubayar demi menjaga hubungan baik dengan keluarga Edi? Apakah aku harus terus hidup seperti ini? Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benakku. Mungkin sudah waktunya aku menghubungi orang tuaku. Mereka pasti khawatir dengan kondisiku, dan mungkin mereka bisa membantuku menyelesaikan masalah ini. Aku meraih ponselku dan menekan nomor ayahku. "Halo, Ayah," kataku dengan suara bergetar. Aku butuh bantuan Ayah." Di ujung telepon, ayahku terdiam sejenak sebelum akhirnya menjawab dengan nada tenang namun tegas. "Ada apa, Nak? Ceritakan semuanya pada Ayah." Aku mulai menceritakan semua yang terjadi selama 6 bulan terakhir. Sikap Bu Enda yang merendahkan, Edi yang tidak peduli, dan perasaan tertekan yang semakin hari semakin besar. Ayah mendengarkanku dengan sabar, dan ketika aku selesai, ia berkata, "Baiklah, Nak, Ayah akan datang besok. Biar Ayah yang menyelesaikan ini." Mendengar kata-kata itu, aku merasa lega untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir. Meskipun aku tidak tahu apa yang akan terjadi, aku yakin bahwa ayahku tidak akan membiarkan aku terus menderita. Pagi itu, udara terasa lebih berat dari biasanya. Aku bangun lebih awal, dengan perasaan yang sulit dijelaskan, campuran antara gugup dan harapan. Ayah dan ibuku akan datang hari ini, dan aku tahu bahwa kedatangan mereka akan membawa perubahan besar dalam hidupku. Namun,
Aku juga khawatir tentang bagaimana Bu Enda dan Edi akan bereaksi. Aku memutuskan untuk tidak memberitahu mereka tentang rencana kedatangan orang tuaku. Aku ingin melihat reaksi mereka secara alami saat mobil mewah ayahku tiba di depan rumah. Itu adalah satu-satunya cara untuk menunjukkan siapa aku sebenarnya tanpa harus menjelaskan panjang lebar. "Kenapa kamu kelihatan tegang?" tanya Bu Enda ketika aku sedang menyiapkan sarapan pagi itu. "Ada masalah?" "Tidak ada," jawabku singkat sambil mencoba menyembunyikan kegugupanku. "Hanya merasa sedikit lelah." Bu Enda mengernyitkan dahi, tapi ia tidak berkomentar lebih jauh. Ia kembali duduk di kursi ruang tamu seperti biasa, sementara aku melanjutkan pekerjaanku di dapur. Suasana rumah terasa hening, meskipun di dalam hatiku ada badai yang bergemuruh. Beberapa jam kemudian, suara klakson mobil terdengar dari luar. Aku segera berlari ke jendela dan melihat mobil sedan hitam mewah milik ayahku memasuki halaman rumah. Jantungku berdebar kencang. Para tetangga mulai berkumpul di luar, penasaran dengan kedatangan tamu istimewa ini. "Apa-apaan ini?" gumam Bu Enda ketika ia mendengar keriuhan dari luar. Ia berdiri dari kursinya dan berjalan menuju pintu depan. Wajahnya tampak bingung, bahkan sedikit cemas. Aku mengikutinya dari belakang, berusaha menjaga ekspresiku tetap tenang. Ketika pintu dibuka, ayah dan ibuku turun dari mobil dengan senyum anggun di wajah mereka. Mereka mengenakan pakaian elegan, dan aura kemewahan langsung terasa, begitu mereka melangkah masuk ke halaman. Para tetangga ramai-ramai berbisik-bisik. Beberapa dari mereka bahkan mengeluarkan ponsel untuk mengambil foto. Suasana menjadi semakin tegang ketika Bu Enda melihat orang tuaku dengan mata terbelalak. "Selamat siang, Bu Enda," kata ayahku dengan nada sopan namun tegas. "Kami datang untuk bertemu dengan anak kami, Lestari." Bu Enda terlihat kaget, bahkan hampir tidak bisa berkata apa-apa. Ia menoleh ke arahku dengan tatapan bingung. "Lestari, ini keluargamu?" Aku mengangguk pelan, meskipun dalam hati aku merasa lega, akhirnya bisa mengungkapkan kebenaran. "Ya Bu, ini ayah dan ibuku." Bu Enda tampak bingung selama beberapa detik, tapi kemudian ia berusaha tersenyum manis. "Oh, maafkan saya, Pak Bu. Saya tidak tahu kalau Lestari berasal dari keluarga sebesar ini. Silakan masuk, silakan masuk." Ia buru-buru mengundang orang tuaku masuk ke dalam rumah, meskipun gerak-geriknya terlihat kaku dan dipaksakan. Ayahku hanya tersenyum tipis, sementara ibuku melirikku dengan pandangan penuh kasih sayang. Di dalam rumah, suasana semakin tegang. Bu Enda mencoba bersikap ramah, tapi aku bisa melihat bahwa ia sedang berusaha menutupi rasa malu dan paniknya. Ia bahkan mulai memberikan pujian-pujian yang terdengar tidak tulus. "Lestari adalah menantu yang sangat baik," katanya sambil tertawa kecil. "Dia bekerja keras di rumah ini, dan kami sangat menghargainya." Ayahku menatapnya dengan sorot mata tajam. "Benarkah? Apakah itu sebabnya dia sering menangis ketika menelepon kami?" Bu Enda terdiam. Wajahnya memucat, dan senyum palsunya langsung hilang. Ia tidak bisa menjawab pertanyaan itu, karena ia tahu bahwa ayahku sudah mengetahui semua kebenaran. Edi, yang baru pulang dari sekolah, juga tampak terkejut melihat kedatangan orang tuaku. Ia berdiri di sudut ruangan, diam dan bingung. Ia belum sepenuhnya memahami apa yang sedang terjadi, tapi ia bisa merasakan atmosfer tegang yang memenuhi ruangan. Suasana di dalam rumah semakin tegang. Ayahku duduk dengan tenang, namun tatapannya yang tajam membuat Bu Enda tampak semakin gelisah. Ibu mertuaku itu berusaha tersenyum dan bertingkah, seolah-olah tidak ada yang salah. Tetapi gerak-geriknya terlihat kaku dan dipaksakan. Edi masih berdiri di sudut ruangan, bingung dan cemas, sementara aku hanya diam, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. "Bu Enda," kata ayahku akhirnya, suaranya tegas namun penuh otoritas. "Saya sudah lama ingin bertemu dengan Anda." Bu Enda menelan ludah, wajahnya memucat. "Oh, tentu saja, Pak. Saya senang bisa bertemu dengan Anda dan istri Anda. Lestari adalah menantu yang sangat baik, seperti yang saya bilang tadi." Ayahku mengangkat tangannya, memotong ucapan Bu Enda.
Cukup, Bu Enda. Saya tidak datang ke sini untuk mendengar basa-basi atau alasan. Saya datang karena saya sudah cukup mendengar tentang bagaimana Anda memperlakukan anak saya. Bu Enda terdiam, matanya melebar. Wajahnya yang awalnya berusaha tersenyum, manis kini berubah pucat pasi. Ia mencoba membela diri, tapi suaranya terdengar gemetar. Maafkan saya, Pak. Saya tidak tahu kalau Lestari adalah putri dari keluarga sebesar ini. Jika saya tahu, saya pasti akan bersikap lebih baik. Tidak usah berpura-pura baik kepada anak saya, potong ayahku dengan nada dingin. Saya sudah tahu semua sikap buruk Anda terhadap Lestari. Dia sering menelepon kami, menangis karena perlakuan Anda yang merendahkan. Anda memperlakukannya seperti pembantu, padahal dia adalah istri dari anak Anda dan seorang wanita dari keluarga terpandang. Kata-kata ayahku langsung menusuk jantung Bu Enda. Ia terdiam, tubuhnya gemetar, dan air mata mulai menggenangi matanya. Ia mencoba berbicara, tapi tidak ada kata yang keluar dari mulutnya. Akhirnya, ia terjatuh di kursinya, menangis tersedu-sedu. Edi, yang selama ini hanya diam, akhirnya angkat bicara. Apa maksud semua ini? Kenapa tidak ada yang memberitahuku? Aku menatap Edi dengan perasaan campur aduk. Kecewa, marah, tapi juga sedikit lega, karena akhirnya kebenaran terungkap. Edi, selama 6 bulan ini aku hidup dalam tekanan. Aku disuruh-suruh seperti pembantu oleh ibumu, dan kamu sama sekali tidak peduli. Kamu bahkan tidak pernah membela aku. Edi terdiam. Wajahnya penuh rasa bersalah. Ia menundukkan kepala, tidak bisa menatap mataku. Aku tidak tahu kalau semuanya seburuk itu. Kalau kamu mau tahu, kamu bisa melihat sendiri bagaimana ibumu memperlakukanku, balasku dengan nada tajam. Tapi kamu selalu memilih diam dan menghindari masalah. Kamu tidak pernah berusaha memahami apa yang aku rasakan. Ayahku kemudian berdiri, dari kursinya, menatap Bu Enda dan Edi bergantian. Lestari adalah putri saya, dan saya tidak akan membiarkan siapapun merendahkannya. Apa yang Anda lakukan terhadap anak saya tidak bisa diterima. Sekarang, saya akan membawa Lestari pulang ke rumah. Kami tidak akan tinggal di sini lagi. Bu Enda semakin panik. Ia berusaha meraih tangan ayahku, tetapi ayahku menepisnya dengan dingin. Pak, tolong maafkan saya. Saya tidak bermaksud menyakiti Lestari. Saya hanya tidak tahu. Sudah cukup, kata ayahku tegas. Anda tidak pantas meminta maaf. Yang bisa Anda lakukan sekarang adalah belajar menghargai orang, lain terutama jika mereka adalah bagian dari keluarga Anda. Edi tampak semakin tertekan. Ia mencoba berbicara, tapi tidak ada kata yang keluar dari mulutnya. Matanya berkaca-kaca, dan wajahnya penuh rasa bersalah. Ia akhirnya berlutut di depan ayahku. Suaranya bergetar. Pak, saya minta maaf. Saya tidak tahu kalau semua ini terjadi. Saya akan berusaha memperbaiki semuanya. Ayahku hanya menatap Edi dengan pandangan dingin. Terlambat, Nak. Anda sudah membiarkan istri Anda menderita selama 6 bulan tanpa melakukan apa-apa. Sekarang, biarkan Lestari pergi. Ini demi kebaikannya. Aku menatap Edi 1 kali terakhir, sebelum mengikuti ayah dan ibuku keluar dari rumah. Hatiku terasa berat, tapi aku tahu bahwa ini adalah keputusan yang tepat. Aku tidak bisa terus hidup dalam lingkungan yang penuh tekanan dan penghinaan. Mobil sedan hitam mewah meluncur dengan tenang di jalan raya, meninggalkan rumah Bu Enda yang kini semakin jauh di belakang. Aku duduk di kursi belakang, memandangi pemandangan luar jendela sambil merenung. Udara segar yang masuk melalui jendela terbuka membawa perasaan lega yang belum pernah kurasakan selama berbulan-bulan. Meskipun hatiku masih dipenuhi oleh emosi campur aduk, kelegaan, kesedihan, bahkan sedikit ketakutan akan masa depan, aku tahu bahwa aku telah mengambil langkah besar untuk kebahagiaanku. Ibu duduk di sebelahku, sesekali meraih tanganku, dan menepuknya lembut. Kamu sudah kuat, Nak, katanya dengan suara lembut. Ayah dan ibu bangga padamu karena kamu berani mengambil keputusan ini. Aku tersenyum tipis,
meskipun air mata masih menggenangi mataku. Terima kasih, Bu. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi aku tahu bahwa aku tidak bisa kembali ke kehidupan seperti itu lagi. Ayah, yang duduk di kursi depan, menoleh sejenak ke arahku. Wajahnya yang biasanya tegas kini terlihat lebih hangat. Lestari, hidupmu adalah milikmu sendiri. Kamu pantas mendapatkan kebahagiaan, bukan penderitaan. Jangan biarkan siapapun membuatmu merasa rendah diri atau tidak berharga. Kata-kata ayahku membuatku merasa lebih tenang. Selama ini, aku merasa seperti burung dalam sangkar, terjebak dalam situasi yang tidak bisa kuhindari. Tapi sekarang, pintu sangkar itu telah terbuka dan aku akhirnya bebas. Setibanya di rumah orang tuaku, aku langsung menuju kamar lamaku. Semua barang-barangku masih ada di sana. Seperti tidak ada yang berubah sejak aku pindah ke rumah Edi 6 bulan lalu. Namun, aku yang dulu sudah tidak sama lagi. Pengalaman yang kualami telah mengubah cara pandangku tentang hidup dan hubungan. Aku duduk di tepi ranjang, memandangi cermin besar di depanku. Mataku masih terlihat lelah, tapi kali ini ada cahaya kecil di dalamnya. Cahaya harapan. Aku menyadari bahwa aku telah membuat kesalahan dengan menyembunyikan identitasku demi menjaga hubungan baik dengan keluarga Edi. Aku mencoba menjadi orang lain, orang yang tidak pernah aku inginkan untuk menjadi. Tapi sekarang, aku tidak akan membiarkan siapapun lagi merendahkanku atau mengubah siapa diriku sebenarnya. Aku juga memikirkan tentang Edi. Meskipun aku marah dan kecewa padanya, aku tidak bisa sepenuhnya membencinya. Ia hanya korban dari sikap ibunya yang keras dan dominan. Namun, aku tahu bahwa hubungan kami tidak akan pernah sama lagi. Mungkin suatu hari nanti aku bisa memaafkannya. Tapi untuk saat ini, aku membutuhkan waktu untuk menyembuhkan luka-luka yang ia tinggalkan. Beberapa minggu setelah aku kembali ke rumah orang tuaku, aku mulai merasa lebih baik. Ayah dan ibu memberiku ruang dan waktu untuk pulih. Tapi mereka juga selalu ada ketika aku membutuhkan dukungan. Aku mulai kembali melakukan hal-hal yang dulu aku sukai. Membaca buku, menulis jurnal, bahkan melukis. Aktivitas-aktivitas itu membantuku menemukan kembali diriku yang sebenarnya. Suatu sore, aku duduk di taman belakang rumah bersama ibu. Kami minum teh sambil menikmati sinar matahari yang hangat. Ibu menatapku dengan senyum lembut. "Apa rencanamu selanjutnya, Nak?" Aku menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. Aku ingin fokus pada diriku sendiri dulu. Aku ingin belajar mencintai diriku kembali, tanpa memikirkan apa kata orang lain. Setelah itu, mungkin aku akan mencoba hal-hal baru. Siapa tahu, mungkin aku bisa memulai bisnis kecil-kecilan atau bekerja di bidang yang aku sukai. Ibu mengangguk, matanya berbinar. Itu ide yang bagus, Nak. Kamu punya banyak potensi, dan ayah serta ibu akan selalu mendukungmu. Aku tersenyum, merasa lebih ringan daripada sebelumnya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa optimis tentang masa depan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi aku yakin bahwa aku akan baik-baik saja. Malam itu, aku duduk di beranda rumah sambil memandangi bintang-bintang di langit. Udara malam yang dingin membawa ketenangan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku merenung tentang semua yang telah terjadi, tentang pernikahanku dengan Edi, perlakuan buruk Bu Enda, dan keputusanku untuk kembali ke rumah orang tuaku. Meskipun pernikahanku berakhir, aku tidak merasa gagal. Sebaliknya, aku merasa seperti telah menemukan kekuatan baru dalam diriku. Aku belajar bahwa harga diri adalah hal yang paling berharga, dan tidak ada yang pantas direndahkan hanya demi menjaga hubungan baik. Aku tersenyum kecil, merasa lega dan bahagia. Mungkin suatu hari nanti, aku akan bertemu seseorang yang benar-benar mencintaiku apa adanya, tanpa syarat. Tapi untuk saat ini, aku cukup puas dengan kebebasan dan kedamaian yang kurasakan. Hidupku belum sempurna, tapi aku tahu bahwa aku sedang berada di jalur yang tepat. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa siap untuk menjalani hari esok dengan harapan baru.